pagi rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di Data Talk by Data On. Apa kabar rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya pagi ini. Salam kenal, perkenalkan saya Hairul Umah yang akan memandu Data Talk by Data On webinar hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Navigating the Latest Labor Regulation, HR and Policy Preparation for 2025. Di mana kita akan membahas update seputar regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selama kurang lebih 2 jam, Data Talk by Data On kali ini akan dibawakan oleh dua narasumber, yaitu Bapak Sabam Maringan Halomuan Sihotang, SSI MH, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan, dilanjutkan oleh Bapak Erwin Darmawan selaku Pre-Sales dari Data On. Setelah kedua sesi pembicara selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A yang tertera di bawah, dan nantinya akan saya bantu tanyakan kepada kedua narasumber kita. Dan jangan lupa untuk format bertanyanya, mohon menyertakan nama, perusahaan Bapak Ibu bekerja, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dilanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan juga pada sesi akhir kami akan tampilkan barcode feedback form yang harus atau wajib diisi oleh Bapak Ibu semua, karena pengisian feedback form ini sebagai syarat diberikannya materi webinar dan e-certificate. Dan pengisian feedback form ini sebagai daftar absensi keikutsertaan webinar Data Talk by Data On hari ini. Dan untuk mendapatkan materi webinar dan e-certificate, ada beberapa persyaratannya. Di antaranya Bapak Ibu wajib memfollow social media dari Data On, seperti yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Dan juga screen capture acara webinar kita hari ini, baik di handphone maupun di laptop Bapak Ibu semua. Dan juga posting di sosial media Bapak Ibu, dan caption yang menarik, jangan lupa untuk tag sosial media dari Data On. Dan yang terakhir, mohon sertakan akun sosial media dari Bapak Ibu pada pengisian feedback form yang akan kami berikan baik link maupun barcode-nya pada akhir sesi webinar hari ini. Dan pada sesi terakhir juga akan ada Kahoot Quiz dengan total hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang dengan peraturan sebagai berikut. Bapak Ibu wajib menggunakan nama sesuai registrasi agar mudah dicek oleh tim dari Data On. Dan Bapak Ibu kembali harus mengisi feedback form yang akan kami berikan link maupun barcode-nya. Dan jika tidak mengisi link feedback form tersebut, akan digugurkan dan dipilih pemenang urutan selanjutnya. Total hadiah untuk pemenang pertama dari Kahoot Quiz ini adalah senilai Rp350.000. Pemenang kedua mendapatkan Rp300.000. Pemenang ketiga mendapatkan Rp200.000. Pemenang keempat mendapatkan Rp100.000. Dan pemenang kelima mendapatkan Rp50.000. Dan ada catatan bagi Bapak Ibu untuk mengikuti kuis Kahoot ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah memenangkan Kahoot Quiz selama 3 kali berturut-turut, mohon maaf akan kami gugurkan dan dipilih pemenang urutan selanjutnya. Dan untuk pengiriman hadiah berupa e-wallet, pemenang dimohon untuk konfirmasi nomor WhatsApp Bapak Ibu semua dan juga email bisnis dari Bapak Ibu semua ke WhatsApp marketing kami, dan mengirimkan email corporate masing-masing. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan gadgetnya atau laptopnya untuk sama-sama nanti bisa bergabung dalam Kahoot Quiz di akhir sesi webinar ini. Dan sebelum masuk ke materi presentasi kita hari ini, Bapak Ibu mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum familiar dengan Data On Humanica Company. Solusi bisnis apa sih yang ditawarkan oleh Data On? Oleh karena itu, izinkan saya memberikan sedikit informasi mengenai Data On Humanica Company. PT Indodev Niaga Internet atau Data On adalah penyedia solusi bisnis terkemuka untuk bidang HR, ERP, dan accounting yang dikenal dengan nama Sunfish.
Lokasi kantor kami berada di Misi Bintaro Kampus, Bintaro, Tangerang Selatan. DataOn sendiri telah berdiri sejak tahun 1999 dan pada tahun 2022 DataOn resmi bergabung bersama Humanica yang juga merupakan penyedia solusi HR terbesar di Asia Tenggara. Dengan bergabungnya DataOn bersama Humanica, kini kami menjadi provider solusi HR terkemuka di Asia Tenggara. Dan kini kantor kami tersebar di 6 negara, yaitu Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. DataOn dan Humanica juga telah dipercaya sekitar 5.000 perusahaan dengan 2 juta pengguna aktif dari berbagai segmen industri seperti manufacture, mining, kesehatan, dan lainnya. Melalui merger ini juga DataOn by Humanica meluncurkan platform Human Capital Management terbaru yang dikenal dengan nama Sunfish Workplace. Sunfish Workplace menyediakan fitur-fitur HR terbaik, lengkap, dan terpercaya bagi para penggunanya dengan menggabungkan fitur-fitur HR dari DataOn dan platform Humantrix dari Humanica sehingga menghadirkan tampilan yang lebih modern, user-friendly, serta alur kerja yang mudah dipahami. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian perkenalan singkat mengenai DataOn by Humanica. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih jauh, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor marketing kami di 0852 1858 4097. Dan ada kabar baik bagi Bapak Ibu untuk rekan-rekan yang sudah menjadi klien dari DataOn, yang berarti sudah menggunakan aplikasi kami yaitu Sunfish Workplace. Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher MAP senilai Rp1 juta dengan mengisi review pada platform G2 dan Gartner. Jika rekan-rekan di sini bersedia, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu. Nomornya juga akan kami infokan pada kolom chat. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi kepada nomor tersebut dan akan dipandu oleh rekan kami untuk pengisi review G2 dan Gartner. Dan sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyapa kedua narasumber kita yang sudah bergabung di Zoom kali ini. Ada Bapak dari Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, yaitu Bapak Sabam Maringan Halomuan Sihotang. Selamat pagi Bapak, mungkin bisa di open kameranya dulu. Halo Pak Sabam, bisa mendengar saya? Halo, selamat pagi Ya, Bapak, apa selamat pagi Bu kabar? Uma. Kabar baik. Selamat pagi juga buat peserta semuanya. Ya, baik. Lalu juga kita punya narasumber kita kedua, yaitu Bapak Erwin Darmawan selaku pre-sales dari DataOn. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi, Bu Ma. Dan selamat pagi juga semuanya, para peserta. Baik, apa kabar Bapak Erwin hari ini? Sudah siap ya memberikan materi? Alhamdulillah, baik dan pastinya siap. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita mendengarkan kedua pembicara kita hari ini, Bapak Ibu, kembali kami ingatkan bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk screen capture acara kita hari ini dan follow sosial media dari DataOn dan juga tag sosial media dari DataOn dari keseruan acara webinar kita hari ini. Dan langsung saja untuk pemateri pertama, kita izinkan kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Sabem Maringan Halomuan Sihotang untuk memulai mempresentasikan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Moderator Bu Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penyelenggara PT Indodev Niaga Internet atau DataOn ya, serta hadirin yang mengikuti webinar pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Uma ya, itu nama lengkapnya. Namun sehari-hari saya lebih senang dipanggil Bang Maringan atau Pak Maringan gitu ya.
Sekali lagi saya berterima kasih ke DataOn atau PT Indodev untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini menyampaikan regulasi-regulasi terkini gitu ya. Materi yang diminta yaitu eh, yang terkait dengan perubahan regulasi pasca putusan MK nomor 18 tahun 2023 yang putusannya pada menjelang akhir tahun lalu sudah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi ya atas gugatan teman-teman kita atau saudara-saudara kita serikat pekerja. Namun saya nggak mau melewatkan kesempatan yang baik ini untuk juga menyampaikan selayang pandang tentang eh, Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan. Tentu saja eh, yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini adalah perusahaan-perusahaan di Kota Tangerang Selatan yang tentu saja eh, kita akan sering bertemu atau berkomunikasi gitu ya. Lanjut, Bapak dan Ibu, hadirin semuanya, yang menjadi pusat perhatian teman-teman gitu ya dari terutama HR gitu ya di PT-PT adalah tentang upah. Ini biasanya yang paling paling trending topik lah gitu di perusahaan-perusahaan. Nah, ini salah satu Bapak dan Ibu eh, yang menjadi eh, keputusan pemerintah gitu ya. Karena terbitnya putusan MK itu di bulan Oktober kalau saya nggak salah ya, September Oktober. Kemudian kita harus menyesuaikan gitu. Dalam hal ini pemerintah pusat untuk eh, menetapkan bersama-sama di Dewan Pengupahan Kota tentang upah minimum di Kota Tangerang Selatan maupun di Provinsi Banten di level wilayah gitu ya. Nah, di Tangsel sendiri, Bapak dan Ibu, biasanya kita hanya membahas UMK, gitu ya. Namun pada pasca putusan MK, kita ada eh, isu baru, gitu ya, eh, bahwa juga harus menetapkan upah minimum sektor, gitu ya, selain upah minimum kota. Nah, upah minimum kota di Kota Tangerang Selatan sudah secara eksplisit disebutkan di regulasinya, keputusan peraturan Menteri Tenaga Kerja bahwa ada kenaikan sebesar 6,5% dari UMK tahun lalu, sehingga di tahun 2025 UMK kita eh, 4.974.000 lebih gitu ya. Nah, kemudian ada juga kenaikan di beberapa sektor. Nah, karena waktu pembahasan kita sangat sempit dan keputusan MK tersebut harus dilaksanakan, kita baru fokus di beberapa KBLI yang ada di Kota Tangerang Selatan ya. Jadi kemarin kita di rapat Dewan Pengupahan Kota Tangerang Selatan eh, merumuskan atau merekomendasikan kepada gubernur karena penetapan UMK kabupaten kota ini dimuat dalam regulasi berupa keputusan Gubernur Banten. Nah, ini materi ini saya pikir saya nggak perlu bacakan, nanti bisa diminta bahannya kepada panitia penyelenggara. Next. Kemudian eh, Bapak dan Ibu, ini adalah target kami selain upah gitu ya, tugas utama dan yang selalu ingin diketahui oleh publik khususnya HR eh, perusahaan-perusahaan juga eh, tingkat pengangguran terbuka gitu. Biasanya dua hal itu menjadi topik pokok yang ditanyakan oleh eh, berbagai pemangku kepentingan.
Nah, di sini telah kami gambarkan historis tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang Selatan eh, sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah daerah pada tahun 2026. Kami Dinas Tenaga Kerja beserta dengan masyarakat tentunya karena pengangguran terbuka ini atau pengangguran ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi kita secara kolaboratif bekerja sama dalam berbagai event-event atau acara-acara, salah satunya yang diselenggarakan Indodep pada saat ini. Target kita di 2006 semestinya itu kita bisa mencapai tingkat pengangguran terbuka Kota Tangerang Selatan 6,51%. Nah, ini apabila dikonversi eh, ke dalam angka ini sekitar 25.000 lebih gitu ya. Namun pada 35.000 lebih. Namun pada perjalanannya kita secara presentasi di tahun 2023 telah bisa melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Eh, Yakni saat ini posisinya di tahun 2023 5,81 dan baru kemarin dirilis oleh BPS kita kembali mengalami penurunan sekitar 0,8%. Jadi posisi terkini saat ini tahun 2024 itu tingkat pengangguran terbuka kita di 5,01%. Lanjut. Bapak dan Ibu, kami secara institusi tentu punya strategi dalam pengentasan pengangguran, gitu ya, atau kegiatan-kegiatan prioritas gitu. Kami memiliki 3 strategi utama untuk menyelesaikan tingkat pengangguran terbuka Kota Tangerang Selatan. Yang pertama adalah eh, pelaksanaan kegiatan atau pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Ini lebih trennya kami sebut program 3D, ya, 3D, yaitu dilatih, kemudian kita menerbitkan sertifikasi kompetensi. Tentu saja ini standarnya sesuai dengan standar lembaga kompetensi nasional atau BNSP gitu ya, yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian setelah peserta pelatihan dinyatakan kompeten gitu ya, yang dibuktikan dengan sertifikasi kompeten atau tidak kompeten, kemudian kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk menempatkannya di perusahaan-perusahaan yang mengorder sesuai dengan skill atau kemampuan masyarakat yang kami latih. Kemudian yang keduanya, hasil program 3D ini adalah menghasilkan wirausahawan baru gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau ditempatkan di perusahaan, mungkin Bapak dan Ibu nggak perlu saya sampaikan contohnya, namun yang kami latih kemudian di program 3D ini yang diproyeksikan sebagai wirausahawan baru, sebagai contoh misalnya tukang cukur gitu ya, sehingga ketika dia selesai pelatihan bisa langsung membuka usaha sendiri. Kemudian ada yang bergerak di bidang kecantikan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan terakhir, kami juga melatih beberapa teknisi AC gitu ya, atau eh, refrigerator. Ini banyak juga yang akhirnya mereka berhasil membuka usaha secara mandiri. Itu strategi kami yang pertama di Dinas Tenaga Kerja yang kaitannya untuk mengurangi pengangguran. Kemudian yang kedua, perluasan kesempatan kerja, ini tenaga kerja mandiri gitu ya. Nah, ini lebih banyak kita lakukan dengan CSR, kemudian dengan pemerintah pusat, di mana ada berbagai program-program yang dilakukan oleh CSR eh, untuk melatih masyarakat yang fokusnya adalah mereka bisa menjadi tenaga kerja mandiri. Kemudian strategi yang ketiga, ini eh,
adalah pengelolaan informasi pasar kerja atau lebih dikenal oleh masyarakat luas itu pelaksanaan job fair atau karir expo gitu ya. Nah, ini kami bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus BKK gitu ya. Yang didominasi keberadaan BKK ini ada di SMK-SMK di Kota Tangerang Selatan, swasta maupun negeri. Lanjut. Nah, ini saya Bapak dan Ibu mohon izin sebagai kepala dinas kami dibantu oleh bidang-bidang gitu ya. Bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja itu yang pertama adalah bidang pelatihan dan produktivitas kerja, dasar hukum atau regulasi sebagai pedoman kerja buat bidang kami di bidang pelatihan sebagaimana ada di materi. Lanjut. Nah, tugas pokok dari bidang pelatihan ini adalah merumuskan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dan lembaga yang sebagai pemangku kepentingan di pelatihan, kemudian dianalisis peningkatan produktivitas. Lanjut. Nah, ini dalam melaksanakan pelatihan, Bapak dan Ibu, kami itu selalu bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, kemudian juga masyarakat umum. Nah, kecamatan, kelurahan ini biasanya di musyawarah rencana pembangunan daerah di itu Musrenbangda, ini mereka menyampaikan aspirasi secara berjenjang, dimulai dari kelurahan, kemudian ada musrenbang di tingkat kecamatan, nanti disampaikan jenis-jenis pelatihan yang merupakan kebutuhan masyarakat yang ada di kelurahan atau dari ruang lingkup kecamatan gitu ya, sehingga pelatihan yang kami lakukan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat langsung di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga Bapak dan Ibu, kita juga melakukan pelatihan dengan mempertimbangkan kebutuhan umum. Nah, disinilah sebetulnya eh, letak atau porsi dari HRD perusahaan eh, Tangerang Selatan gitu ya. Di kami ada catatan dari BPJS Ketenagakerjaan, artinya jumlah perusahaan di Tangerang Selatan itu yang eh, telah ikut serta gitu di dalam program BPJS Ketenagakerjaan itu sangat dinamis. Itu jumlahnya 7.000 lebih dan terus bertambah sesuai dengan dari tahun ke tahun. Seperti itu. Lanjut. Namun eh, Bapak dan Ibu HRD terutama peserta webinar hari ini, karena kami adalah pemerintah Kota Tangerang Selatan, tentu saja masyarakat yang kami latih itu adalah harus masyarakat Kota Tangerang Selatan. Nah, pelaksanaan pelatihan yang kami selenggarakan itu bisa sepenuhnya pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, namun ada juga beberapa perusahaan yang kita sharing gitu ya, sharing biaya. Dan saat ini kami sedang berdiskusi intensif dengan perusahaan-perusahaan elektrik vehicle atau kendaraan berbasis listrik gitu ya, yang juga merupakan program prioritas pemerintah pusat yang diharapkan kita bisa menggunakan kendaraan-kendaraan listrik. Nah, itu setiap usulan dari perusahaan yang akan kita latih harus masyarakat Kota Tangerang Selatan yang pembiayaannya dari APBD. Nah, kemudian eh, lamanya pelatihan yang kami laksanakan memang masih terbatas, yaitu ada di kisaran 6 sampai dengan 10 hari. Kemudian eh, output atau tingkat uji mutunya yang tertinggi itu adalah
melalui sertifikat kompetensi BNSP, namun ada beberapa yang memang belum terdaftar di BNSP sebagai skill yang dapat diuji kompetensi. Nah, ini kami berikan sertifikat melalui dinas yang diterbitkan oleh dinas atau LPK sebagai mitra kami menyelenggarakan pelatihan yang kami laksanakan di Kota Tangerang Selatan. LPK ini adalah lembaga pendidikan dan kursus gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini eh, daftar pelatihan yang kami selenggarakan di 2024 gitu ya. Kami telah melatih masyarakat kita 477 orang. Tentu saja jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang hampir 38.000, ini intervensi yang dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan memang masih sangat kecil. Itu sekitar 0,02% gitu ya, jika dipresentasikan dengan jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang Selatan. Namun alhamdulillah berkat kerjasama berbagai pihak ya, kita berkolaborasi dengan seluruh unsur atau pemangku kepentingan, kita terus sejak pandemi COVID bisa menekan jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang Selatan. Dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten merupakan kota yang dengan tingkat pengangguran terbuka terkecil di Provinsi Banten. Meskipun secara nasional kita masih di rata-rata lah gitu ya, rata-rata nasional. Lanjut. Nah, ini gambaran Bapak dan Ibu mitra kerja kita, lembaga pelatihan kerja gitu ya, uh, yang telah memiliki perizinan gitu ya. Yang berizin itu ada sekitar 104, kemudian yang sedang berproses karena perizinannya itu harus melalui OSS, aplikasi dari pemerintah pusat, dari 331 LPK yang ada itu di Kota Tangerang Selatan. Tentu saja kondisi ini terus akan kami perbaiki sehingga harapannya di masa yang akan datang proses perizinan ini bisa cepat sehingga yang bisa beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada bisa lebih besar dibandingkan yang sedang berproses perizinan. Lanjut, lanjut, Bi. Ya, kemudian bidang yang kedua, Bapak dan Ibu, ini bidang penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja ini ada yang tenaga kerja di dalam maupun luar negeri, gitu ya. Lanjut. Ya, ini tugas pokoknya saya nggak perlu sampaikan lagi. Lanjut. Nah, regulasinya, Bapak dan Ibu, yang sesuai dengan putusan MK yang terdampak itu ini ada di Permenaker 17 dan 18 tahun 2024. Nah, ini yang terkait dengan penempatan tenaga kerja. Lanjut. Ya, lanjut. 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 Itu tadinya. Nah, ini eh, Bapak dan Ibu, lanjut. Lanjut. Terus. Ini terkait dengan perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing, gitu ya. Tenaga asing di tahun 2024 kita itu eh, ditarget untuk ada pemasukan daerah PAD sebesar 6 miliar dan alhamdulillah dari tahun ke tahun retribusi tenaga kerja asing ini selalu tercapai di Kota Tangerang Selatan. Lanjut. Ya, lanjut. Ini keberadaannya nanti bisa dilihat di data karena waktunya nggak begitu luas. Lanjut.
Nah, ini Bapak dan Ibu penting saya sampaikan ini juga sama gitu ya, rentetan dari perubahan regulasi akibat dari eh, putusan MK gitu ya tentang perubahan regulasi klaster ketenagakerjaan. Ini di Permenaker 18 tahun 2024 ini eh, diatur secara eksplisit bahwa terkait dengan lowongan pekerjaan gitu ya. Ini jadi perhatian Bapak dan Ibu, mungkin nanti bisa dibantu oleh Indodev untuk mensosialisasikannya atau menginformasikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, ini Bapak dan Ibu di Permenaker 18 2024 ini apabila tidak melaporkan lowongan pekerjaan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan dapat diberikan sanksi gitu ya. Sanksi tentu eh, sanksi yang akan diberikan itu berjenjang, ada yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, dan kemudian ada di kewenangan kami di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan. Nah, ini jadi perhatian kita bersama, ini ada di pasal 75 sampai dengan 77. Nanti apabila diperlukan soft copy Permenaker 18 ini nanti bisa kami kirimkan ke panitia. Lanjut. Nah, ini eh, secara menyeluruh akan saya sampaikan apa-apa saja gitu ya yang nanti yang terdampak oleh putusan MK. Lanjut. Eh, ini Bapak dan Ibu, tadi saya sudah sampaikan ada dua bidang. Ini bidang teknis di kami eh, yang ketiga gitu ya. Ini yang sering eh, pada umumnya apabila ada masalah gitu ya, sering berinteraksi dengan HRD, terutama kalau ada terjadi PHK dan lain sebagainya. Nah, di bidang hubungan industrial ini, eh, di sana kami memiliki pegawai fungsional gitu ya, sebagai mediator yang akan membantu Bapak dan Ibu HR, kemudian yang bersengketa dengan pegawai gitu ya, atau employee di perusahaan Bapak dan Ibu. Lanjut, lanjut. Nah, ini ya kembali, balik, kembali, back, back, back yang tadi. Terus lanjut satu lagi ke depan, lanjut. Nah, bukan lanjut. Iya, lanjut lanjut ke depan. Nah, ini. Nah, ini eh klaster ketenagakerjaan Bapak dan Ibu yang terdampak gitu ya, yang terdampak dari keputusan MK itu ada yang kami inventarisir itu ada 5 gitu, lima eh, sub urusan gitu ya, yang terkait dengan tenaga kerja asing, kemudian ada yang terkait dengan perjanjian kerja, kemudian ada yang terkait dengan waktu istirahat, pengupahan tadi sudah saya sampaikan yang biasanya hanya UMK, namun sekarang ada upah minimum sektoral. Kemudian ada juga perubahan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Lanjut. Nah, ini ada uh, implikasinya yang terkait dengan tenaga kerja asing. Ya, Uh, ada beberapa uh, tambahan pekerjaan berupa pengesahan yang lebih spesifik tentang penggunaan TKA di Indonesia. Kemudian ada penekanan bahwa harus utamakan penggunaan tenaga kerja lokal. Jadi maksudnya pada saat ini meskipun kita masih diperkenankan untuk menggunakan tenaga kerja asing, namun diharapkan seluruh perusahaan
mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal gitu ya sebagai prioritas untuk kesempatan kerja yang ada. Lanjut. Kemudian ini yang terkait dengan perjanjian kerja paruh waktu, diaturnya menjadi maksimum 5 tahun gitu ya. Hal tersebut udah include dengan perpanjangan perjanjian kerja, kemudian PKWT yang wajib menyusun perjanjian kerja tertulis menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kementerian atau pemerintah gitu ya diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan sebagai pelaksanaan pekerjaan alih daya sesuai dengan jenis bidang pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak. Lanjut. Nah, kemudian yang waktu istirahat ya, yang terimplikasi dari MK ada jenis istirahat mingguan gitu ya. Kemudian ada yang pengaturan-pengaturan ya dalam 1 minggu. Kemudian ada istirahat mingguan ditambah 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian ada implikasi yang kedua, penegasan mengenai kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja. Jadi uh, ke depan kami akan lebih melihat lagi pengesahan-pengesahan perjanjian kerja yang disampaikan oleh perusahaan gitu ya untuk bisa mengakomodir perubahan-perubahan akibat terimplikasi dari keputusan MK yang terkait dengan waktu istirahat. Lanjut. Kemudian pengupahan Bapak dan Ibu, tadi ada yang sangat esensial itu adalah adanya dihidupkan kembali gitu ya. Beberapa tahun yang lalu memang sudah ada tentang upah minimum sektoral gitu ya. Sekarang setelah beberapa tahun belakangan hanya membahas upah minimum kabupaten maupun kota gitu ya. Kemudian saat ini ada istilah yang harus kita terbitkan lagi upah minimum sektoral. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian di implikasi PHK ya ada 4 yang terimplikasi gitu ya. Apabila terjadi penolakan, penyelesaian PHK dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah mufakat gitu ya. Namun terkadang bipartit ini masih kendala terutama di perusahaan-perusahaan yang belum ada kelembagaan bipartitnya. Namun ini masih bisa diselesaikan oleh pegawai. Bipartitnya itu menjadi antara pegawai dengan HRD. Kemudian apabila tidak terjadi kesepakatan, dapat dilanjutkan dengan penyelesaian hubungan industrial ada di dinas gitu ya, di kabupaten kota sesuai dengan domisili perusahaannya. Kemudian ada kewajiban pengusaha dan pekerja eh, sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, eh, artinya berkekuatan hukum tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka aturan yang sudah berjalan masih tetap harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kemudian ada yang terkait dengan perubahan pemberian uang pesangon atau buruh yang terkena PHK. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu tadi ada Permenaker 17 ya kan penggunaan eh, aplikasi siap kerja gitu yang sampai saat ini memang masih belum bisa
eh, digunakan secara maksimal oleh perusahaan gitu. Masih ada kendala-kendala gitu ya. Eh, Mengingat sudah ada aturan bahwa setiap perusahaan harus melaporkan jika ada lowongan pekerjaan yang tentu saja eh, ada implikasi sanksi gitu ya. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi, sehingga kami juga membuat aplikasi yang harapannya bisa lebih mudah digunakan, sehingga kami bisa nanti memfasilitasi rekan-rekan juga untuk menginput ke aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat ya di Siap Kerja. Apabila nanti ada rekan-rekan atau HRD di Kota Tangerang Selatan yang masih bermasalah gitu menggunakan aplikasi Siap Kerja. Nah, kami sudah ada aplikasi juga yang sedang kita bangun untuk mempermudah. Kami namakan aplikasi eh, anti nganggur gitu ya, aplikasi anggur. Nah, ini untuk menyikapi tren perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat kita, terutama anak muda ya, generasi muda, sekarang mau melakukan apapun, biasanya scan barcode gitu, udah bisa mesen barang, kemudian melakukan pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, ini juga di tahun ini kami akan mengimplementasikan, nanti mungkin di tempat-tempat pelayanan umum, kami akan menyediakan barcode yang bisa di scanning langsung oleh pencari kerja sehingga bisa nanti langsung mengakses lowongan pekerjaan yang ada di aplikasi kita. Kemudian nanti juga harapannya bisa bekerja sama dengan baik juga untuk eh, HR di Kota Tangerang Selatan gitu ya, untuk melaporkan apabila ada rencana untuk pengadaan pegawai. Untuk cara melaporkannya nanti bisa melakukan scan barcode, kemudian menyampaikan ke eh, Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan secara online melalui aplikasi. Mungkin itu Bapak dan Ibu harapan kami, eh, kita bisa bersama-sama gitu ya, bisa bersama-sama untuk mensukseskan aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun kami di pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang fungsinya bisa mempermudah tugas Bapak dan Ibu dan juga mempermudah masyarakat kita yang sedang membutuhkan pekerjaan. Mungkin itu hal-hal penting, nanti mungkin bisa kita kembangkan melalui kalau disediakan waktu oleh panitia melalui tanya jawab gitu ya. Itu hal-hal pokok mengenai Dinas Tenaga Kerja dan implikasi keputusan MK yang yang telah diterbitkan keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun lalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Maringan atas materi yang sudah dipaparkan. Sangat menarik sekali dengan topik yang diangkat kali ini. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang memiliki pertanyaan seputar regulasi baru yang disampaikan oleh Bapak Maringan, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung di kolom Q&A yang tertera di bawah dengan format nama Bapak Ibu dan juga perusahaan Bapak Ibu bekerja. Pertanyaannya ditujukan silahkan untuk ditujukan kepada Bapak Maringan, lalu diikuti dengan pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Maringan untuk materi yang sudah disampaikan. Mohon tahan sebentar ya Pak ya, karena setelah ini kita masih akan ada satu pembicara kita lagi, yaitu dari Bapak Erwin Darmawan selaku pre-sales dari Dataon yang akan memperlihatkan produk demo dari Sunfish Workplace. Kepada Bapak Erwin kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Uma. Nah, mungkin aku akan mulai aja kali ya langsung. Jadi selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini saya akan memberikan gambaran terkait dengan sistem kita yaitu Santis Workplace. Oke, nah saya akan share screen aja di sini. Oke, sudah terlihat ya, Bu Uma ya. Oke, nah untuk sistemnya sendiri pada dasarnya Sunview Workplace itu memang sudah memiliki modul yang lengkap ya. Jadi dari awal kita bicara terkait dengan pengelolaan perusahaannya dari organization, pengaturan dari karyawannya, sampai dengan kegiatan operasional dan strategiknya. Nah, karena untuk yang menyangkut bahasan hari ini, kita lebih akan membahas terkait dengan yang berkaitan dengan kita pengaturan dari tadi untuk peraturan-peraturannya, policy dan juga terkait dengan PKWT ini atau kepegawaiannya. Nah, untuk bagian sistem kita, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mau kita informasikan kepada karyawan terkait dengan update-update tertentu, kita ada dua fitur yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa menggunakan company policy, kita bisa menggunakan fitur announcement di mana nanti masing-masing karyawannya akan mendapatkan notifikasi. Gitu, baik itu nanti dari mobile apps-nya, karena kita juga disupport dengan mobile apps juga, ataupun nanti mungkin dari emailnya juga, ataupun mungkin dari webnya nih, akses ke webnya gitu. Nah, lalu yang berkaitan dengan kepegawaian, kita juga sebenarnya terkait dengan surat-suratnya, itu kita bisa di-generate, bisa dibuat dari sistem kita juga. Jadi segala macam template terkait dengan PKWT-nya atau PKWTT-nya atau mungkin surat kontraknya dan lainnya, itu sudah bisa dibuatkan dari sistem kita dan kita pun juga sudah dilengkapi dengan e-sign juga nih, rekan-rekan semuanya. Jadi bisa langsung ya di-generate dari sistem kita juga. Dan kita pun kalau berkaitan dengan employee ini, data karyawannya pasti juga lengkap. Dan juga kalau untuk ada karyawan yang baru join, kita bisa cek juga terkait dengan kelengkapannya dari progresnya nih. Ketika dia baru join, dia harus melengkapi apa aja yang kurang atau checklistnya dan lainnya. Kita juga sudah ada. Gitu. Dan bahkan dari dua hal tersebut itu juga masih ada fitur-fitur lain yang bisa dimanfaatkan di kita. Nah, lalu untuk case-nya misalkan untuk karyawan yang termination, misalkan ketika kontraknya habis atau mungkin nanti mau diperpanjang, itu juga akan ada reminder-nya nih untuk karyawan-karyawan yang akan habis masa kerjanya. Nah, lalu terkait dengan ada gantungannya, kita mau cek dulu nih, atau exit clearance-nya kita mau cek dulu kelengkapannya. Nah, kita juga sudah ada fiturnya. Jadi kita bisa lihat terkait dengan exit survei-nya, kalau mungkin di sana juga ada ikatan kerja yang memang diterapkan, misalkan, ataupun terkait dengan pencatatan dari cuti dan lainnya, itu juga sudah ada di dalam sistem kita. Sampai dengan kalau kita bicara kompensasinya. Nah, untuk kompensasinya pun kita pastinya bisa juga untuk mengikuti dari setiap regulasi masing-masing perusahaannya nih. Gitu. Nah, memang tapi itu masuknya ke bagian payroll system di kita. Gitu. Nah, lalu kalau untuk selebihnya lagi nih di bagian payroll juga, kita juga pastinya akan update, apalagi kalau kita sekarang bicara di akhir tahun kayak terkait dengan perpajakan dan lainnya, itu juga kita sudah memperoleh hal tersebut. Cuma memang ada beberapa update ya dari yang DJP gitu. Oke, nah lalu mungkin kalau dari saya ya terkait dengan poin-poin dari si HR system ini, tadi kan ada juga concern terkait dengan kita posting dari lapangan pekerjaan yang dibuka atau lowongan pekerjaan yang dibuka. Kita pun juga dilengkapi dengan fitur rekrutmen. Nah, rekrutmen ini kita bertindak sebagai portal juga, di mana portalnya ini kayak jadi dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Jadi ketika ada lowongan yang dibuka atau pekerjaan yang dibuka, kita bisa posting ke sana, nanti para aplikannya atau para kandidatnya bisa akses ke sana untuk mereka melengkapi datanya dan untuk progresinya pun juga nanti bisa disupport dari sistem kita juga. Gitu, ataupun terkait dengan tracking dari aplikannya. Nah, kita juga sudah ada. Gitu. Oke, nah mungkin kalau untuk dari sistemnya, kalau secara highlightnya itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari rekan. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara dari sistemnya itu sendiri juga nih, kita mungkin aku akan lanjutkan dari segi modul employee-nya dulu. Jadi di sini selain tadi ada untuk generator suratnya, ada juga untuk fitur tracking karyawan yang baru join-nya. Kita pun juga ada beberapa fitur tambahan nih di sini yang berkaitan dengan resource booking. Mungkin ini pencatatan terkait dengan item-item perusahaan yang sifatnya selalu bergerak ataupun pencatatan terkait dengan kecelakaan kerja yang pernah terjadi, sistem kita pun juga sekarang sudah dilengkapi dengan AI di sini.
Nah, AI-nya ini bisa dimanfaatkan ya untuk beberapa analisa. Misalkan kita mau buat terkait dengan beberapa executive report nih terkait dengan employee demographic mungkin atau terkait dengan employee engagement, turnover, rekrutmen. Nah, AI-nya untuk apa? AI-nya untuk kita minta AI-nya untuk buat analisanya. Lalu kita juga bisa buat untuk AI-nya ini ngebuatin action plan-nya ataupun kita minta buatin juga terkait dengan summary-nya. Nah, dari sini kita juga bisa interaksi sama AI-nya. Misalkan, oke, kita mau improve. Apa yang mau di-improve? Nah, itu kita juga bisa langsung suruh ke AI-nya juga. Nah, jadi nggak cuma di employee demographic, jadi di bagian kiri semuanya ini yang udah settle di sistem kita. Jadi bisa dicoba-coba langsung juga. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan AI-nya yang ada di dalam sistem kita. Nah, lalu kalau terkait dengan karirnya di sini, kita juga pasti dilengkapi dengan fitur untuk pencatatan terkait dengan penghargaan ataupun pencatatan terkait dengan pelanggaran pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, lalu untuk transisi karirnya sendiri, kita pun akan lengkap di sini. Misalkan di perusahaan itu ada beberapa treatment terkait dengan kontraknya mungkin atau promosi demosi dan lainnya ataupun terkait dengan terminationnya. Itu juga di kita sudah cukup lengkap semua. Dan untuk pengupdateannya itu kita tidak harus input satu-satu. Karena kita pun juga sudah dilengkapi dengan fitur uploadnya. Nah, fitur uploadnya ini pun nggak cuma untuk kita karyawan yang udah ada aja. Bahkan ketika kita mau tambahkan karyawan yang baru join pun juga kita bisa menggunakan based on upload. Gitu. Nah, lalu kalau dari saya kayaknya udah saya sampaikan ya terkait dengan modul core-nya. Selanjutnya mungkin akan saya kembalikan lagi ke Ibu Uma dan terima kasih banyak atas rekan-rekan semuanya. Oh iya, apabila misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal-hal yang barusan yang saya sampaikan, bisa langsung disampaikan aja ke Q&A. Nah, tapi kalau misalkan emang mau kita bicara lebih detail lagi nih, mau lebih tahu lebih dalam terkait dengan Sunfish, bisa langsung aja hubungi dari tim marketing kita. Yang kata nanti jadi di-share juga. Oke, terima kasih banyak semua atas perhatian dan partisipasinya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, silakan Ibu. Pagi juga terima kasih Bapak Erwin atas produk demo dari Sunfish Workplace-nya yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin melihat lebih detail tentang produk dari Sunfish Workplace, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Nomornya akan kami cantumkan di chatbot sehingga Bapak Ibu bisa langsung berkonsultasi dengan kami. Seperti itu. Dan setelah ini kita lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon untuk sertakan nama Bapak Ibu, perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, dilanjutkan dengan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan, pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Maringan atau kepada Bapak Erwin, seperti itu. Dan sudah ada beberapa pertanyaan, namun kami masih menunggu Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan seputar dengan tema kita pada hari ini, kami persilahkan. Mari langsung saja kalau begitu kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Ini sudah ada pertanyaan sepertinya untuk Pak Maringan nih Pak. Izin ya Pak ya saya bacakan. Ini pertanyaannya seputar Bapak izin bertanya, mewakili rekan di perusahaan lain, pernah ada satu kasus di mana karyawan disomasi oleh perusahaan sebelumnya karena bekerja di kompetitor. Lalu ex perusahaan sudah menyewa pengacara dan menuntut ex staff untuk resign dari perusahaan saat ini dan dilarang bekerja di seluruh unit perusahaan kompetitor tersebut. Lalu denda puluhan juta. Sebelumnya karyawan di perusahaan tersebut memang ada menandatangani surat tidak bekerja di kompetitor selama 2 tahun setelah resign. Silakan Pak, mungkin untuk menyikapi kasus ini seperti apa? Karena nantinya akan ada lanjutan pertanyaannya. Silakan Pak Maringan. Ya. Baik, Bu. Saya mewakili Pak Kadis. Kebetulan Pak Kadis ada tamu. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan dari peserta. Untuk di peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tidak mengatur pekerja bekerja di perusahaan kompetitor atau lain. Namun apabila memang ada di perjanjian khusus antara pekerja dengan perusahaan yang lama, maka untuk persoalan ini adalah nanti ranahnya di Perdata Umum.
bukan masalah ketenagakerjaan. Karena secara ketenagakerjaan dia sebagai tenaga kerja sudah selesai karena sudah tidak bekerja di tempat yang lama dan bekerja di tempat yang baru. Namun mereka ada perjanjian tersendiri antara perusahaan lama dengan pekerja. Maka karena di situ sudah ada perjanjian tersendiri dan ditandatangani oleh para pihak dan di situ ada denda dan beliau harus bekerja sebelum 2 tahun, tidak boleh bekerja, maka penyelesaiannya itu ada di pengadilan umum, bukan di pengadilan hubungan industrial. Jadi makanya untuk pekerja harus berhati-hati ketika menandatangani perjanjian selain perjanjian kerja. Biasanya itu tidak dimasukkan di perjanjian kerja. Apabila dimasukkan di perjanjian kerja, maka ketika itu di bawah undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang, maka batal demi hukum. Namun apabila diperjanjikan tersendiri di perjanjian lain, maka itu prosesnya bukan di ranah ketenagakerjaan. Banyak Bu, bukan hanya itu, ada yang ijazah yang dititipkan. Apabila tidak diperjanjikan, itu juga tidak boleh perusahaan menahan ijazah. Tapi apabila diperjanjikan tersendiri dan ada klausal-klausal di situ apabila nanti tidak selesai lanjut ke semana, nah itulah nanti kelanjutannya. Nah, untuk membuktikan bahwa kita akan membayar denda atau tidak, nanti dibuktikan di pengadilan. Gitu, Bu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Izin dulu Pak sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Haji Muhammad Oji, Bu, mediator hubungan industrial ahli muda, Bu. Baik, Bapak Roji. Terima kasih Pak Roji atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait dengan kontrak kerja. Apakah karyawan yang statusnya kontrak dan setelah itu mereka resign, apakah dapat pesangon atau tidak Pak? Baik, kami akan menjelaskan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang dimana apabila perjanjian kerja waktu tertentu itu berakhir karena habis masa waktunya, maka sesuai dengan pasal 15 PP Nomor 35 2001, pekerja berhak mendapatkan kompensasi, yang mana perhitungannya ada di pasal 16, yaitu masa kerja yang dilalui dibagi 12 dikalikan upah. Apabila pekerja berakhir sebelum masa kontraknya selesai, maka masuk di pasal 17 PP 35 tahun 2001, yaitu masa kerja yang dilalui sampai berakhirnya hubungan kerja dibagikan 12 dikalikan upah. Jadi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu tidak mendapatkan pesangon, tapi beliau mendapatkan kompensasi sesuai dengan PP 35 tahun 2001. Kalau dia habis pasal 15, kalau dia di tengah jalan pasal 17. Perhitungannya ada di pasal 16. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Lalu ini ada pertanyaan lagi tertuju kepada rekan-rekan di Disnaker terkait dengan apakah boleh ketika karyawan di PHK alasannya karena cacat akibat kecelakaan kerja. Bagaimana Pak? Silakan. Jadi untuk apabila dia pada saat bekerja mengalami kecelakaan kerja, yang bersangkutan kan nanti ditangani oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja. Nih, ketika yang bersangkutan pemulihannya lama, ada undang-undang yang mengatur bahwa 4 bulan pertama itu beliau mendapatkan upah 100%. 4 bulan kedua beliau mendapatkan 75%. 4 bulan ketiga beliau mendapatkan 50%. Setelah 12 bulan yang bersangkutan mendapat 25% sampai nanti ada pemutusan hubungan kerja. Jadi ada tahapannya, Bu. Tidak langsung begitu kecelakaan kerja, dia cacat terus di PHK, tidak, Bu. Ada aturannya karena yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi adalah dokter. Apabila melebihi dari 12 bulan, baru beliau bisa di PHK, Bu. Baik. Terima kasih Bapak, sangat jelas sekali pemaparannya dari jawabannya dan juga to the point ya. Nah izin Pak, ada satu lagi pertanyaan nih teruntuk ke Disnaker terkait bisakah mempekerjakan tenaga kerja asing melalui perusahaan outsourcing? Bagaimana Pak peraturannya? Sesuai dengan PP 34
Kan tenaga kerja asing itu kan didatangkan ke Indonesia adalah oleh sponsor perusahaan, Bu. Dan di rencana tenaga kerja RPTKA kan disebutkan di situ dia jabatannya apa, perusahaannya apa. Jadi kalau dia dipekerjakan di perusahaan outsourcing yang untuk perusahaan itu boleh. Tapi kalau dia dipekerjakan oleh outsourcing untuk ke perusahaan lain itu nggak boleh, Bu. Yang dipekerjakan untuk ke orang lain itu adalah hanya tenaga kerja dalam negeri. Kalau ahli daya itu berlaku untuk TKI, Bu, bukan untuk TKA. TKA itu tergantung dari sponsor yang mendatangkan. Dan dia tergantung di RPTKA. Kalau dia sudah mendapatkan izin RPTKA dari kementerian, baru dia bisa bekerja. Apabila yang bersangkutan satu wilayah di kota, maka nanti mereka melaporkan laporan keberadaan ke Disnaker. Dan apabila yang bersangkutan diperpanjang, maka perpanjangannya ke kota. Apabila di 2 kabupaten kota 1 provinsi, maka perpanjangannya ke provinsi. Apabila di 2 provinsi, maka ke kementerian. Jadi untuk perusahaan alidaya itu tidak bisa merekrut tenaga asing untuk dikerjakan ke perusahaan lain. Karena di RPTK-nya pasti tercantum, Bu. Dia dipekerjakan untuk di perusahaan itu dan jabatan itu, jabatan tertentu. Gitu, Bu. Ya, baik. Izin bertanya lagi nih Pak, ini ada selanjutnya terkait dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan. Saat ini yang paling berlaku berarti apa saja ya Pak? Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, Undang-Undang 13 masih berlaku sepanjang tidak dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang masih mungkin dalam perbaikan karena ada putusan MK. Sepanjang tidak bertentangan dengan putusan MK dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, maka perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama masih berlaku, Bu. Contohnya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu masih berlaku sepanjang tidak dihapus. Peraturan pemerintahnya pun yang 34, 35, 36, 37 sampai sekarang itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan putusan MK. Gitu, Bu. Baik, lanjut Pak. Ini ternyata antusias dari pesertanya luar biasa banyak ya kalau Bapak bisa lihat juga di kolom Q&A. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan pembayaran kompensasi kontrak nih Pak. Apakah bisa dicicil untuk pembayaran kompensasi kontrak tersebut? Mengingat karyawan yang telah selesai kontrak dilanjutkan lagi kontraknya dalam arti dengan kontrak yang baru. Nah, bagaimana nih Pak? Kalau di peraturan pemerintah nomor 35 2021 tidak mengatur cara bayar. Yang diatur adalah jumlah kompensasinya. Ketika kedua belah pihak menyepakati untuk dicicil, boleh, Bu, sepanjang ada perjanjian bersama. Tetapi apabila tidak ada kesepakatan, maka perusahaan harus membayar cash. Atau ketika perusahaan tetap bersikukuh menyicil, berarti lakukan perundingan bipartit. Ketika gagal masuk ke mediasi, nanti pengadilan hubungan industrial lah yang menentukan. Karena untuk pembayaran itu tidak diatur, Bu, dicicil atau langsung. Gitu, Bu. Baik. Selanjutnya Pak, ini dari Anak Agung Ketut Naraidra dari PT Rohto Laboratoris Indonesia. Izin bertanya, ini pertanyaan ada 2 Pak. Apakah tenaga kerja asing yang menempati posisi sebagai direksi harus memiliki perjanjian kerja? Itu pertanyaan pertama Pak. Dan pertanyaan kedua, dengan adanya putusan MK, apakah ada implikasi terhadap penerbitan SP kepada karyawan? Silakan Pak. Baik, saya coba menjawab. Untuk tenaga kerja asing direksi, dalam hal ini yang bersangkutan pemegang saham atau bukan. Apabila dia direksinya adalah pekerja yang ada di RPTKA, dia tidak memiliki saham, maka harus ada perjanjian kerja. Tapi apabila dia adalah direksi yang mempunyai saham, maka dia adalah mewakili pengusaha. Kan status perusahaan kan ada PMDN, ada PMA, gitu, Bu. Jadi kalau dia direksinya itu karir, maka harus ada perjanjian kerja. Berarti kan dia melamar, berarti kan direkrut, gitu kan, baru bekerja. Itu harus ada perjanjian kerja, gitu, Bu. Yang kedua, Pak.
terkait Baik, putusan MK, ya. ya. Bapak mohon maaf sepertinya sinyalnya agak kurang stabil ya Pak ya, jadi agak delay. Bapak Roji bisa mendengar saya? Ulang pertanyaannya, Bu. Yang kedua, boleh diulang, Bu? Oh iya, baik. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait Sinyal. dengan keputusan MK Pak. Ya. Tunggu sebentar, ini ada di kolom Q&A. Ini terkait dengan adanya putusan MK, apakah ada implikasi terhadap penerbitan SP, surat peringatan kepada karyawan? Untuk putusan MK ataupun undang-undang yang lama, untuk surat peringatan itu tidak diatur, Bu. Di undang-undang tidak mengatur untuk surat peringatan. Namun surat peringatan itu bisa diatur di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi untuk implikasi MK, surat eh, surat peringatan itu tidak ada implikasinya, Pak, Bu. Baik, kalau begitu Bapak ini izin ada juga yang bertanya terkait dengan kontrak. Apakah karyawan yang habis kontrak tidak diperpanjang tetap harus dibayarkan kompensasinya atau seperti apa Pak? Baik, eh, mengulas tadi terkait dengan pasal 15 PP 35 tahun 2021 bahwa apabila yang bersangkutan habis kontrak, maka yang bersangkutan sesuai pasal 15 dibayarkan kompensasi. Itu kalau kontraknya misalkan 12 bulan, berarti 12 per 12 dikalikan upah. Jadi tetap mendapatkan, Bu. Ya baik, berarti jawabannya tetap mendapatkan ya Mendapatkan Pak ya, sesuai pasal 15, Bu. Sesuai pasal mendapatkan 15. sesuai pasal 15. Baik. Lalu ini juga pertanyaan selanjutnya, apakah boleh jika melakukan pemutusan hubungan kerja ke karyawan meskipun nilai KPI karyawannya bagus, Pak. Mungkin performance-nya bagus begitu ya. Akan tetapi atasan sudah tidak mau memakai karyawan tersebut karena satu dan lain hal. Apakah boleh melakukan pemutusan hubungan kerja seperti itu, Pak? Sebenarnya kan pemutusan hubungan kerja itu adalah opsi terakhir, Bu. Di Undang-Undang Cipta Kerja pun bahwa perusahaan, pemerintah, pekerja buruh, serikat pekerja buruh menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun apabila tidak bisa dihindari terkait pemutusan hubungan kerja, maka lakukan perundingan. Jadi dirundingkan. Sepanjang dirundingkan itu sepakat, selesai, Bu. Apabila tidak sepakat, bahwa pekerjanya menolak di PHK sesuai dengan putusan MK, berarti kan perusahaan dapat memutus karyawan setelah ingkrah dari putusan pengadilan. Nah, sepanjang proses itu hak dan kewajiban para pihak tetap dilaksanakan. Perusahaan tetap menggaji karyawan, karyawan tetap bekerja. Namun perusahaan bisa melakukan penyimpangan yaitu dengan skorsing. Skorsing, tapi tetap dibayar upahnya sampai putusan pengadilan yang berkewenangan hukum mengikat. Gitu, Bu. Itu Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi Pak dari Rani Widuri. Bagaimana implementasi keputusan pemerintah? Ini yang lagi happening juga nih Pak, yang lagi diperbincangkan mungkin di kalangan teman-teman HR terkait dengan usia pensiun yang menjadi 58 tahun per 1 Januari kemarin 2025. Kaitannya di PP kami yang masih berlaku, usia pensiun di usia 56 tahun. Bagaimana kami harus menjelaskan ke karyawan yang akan menjalani pensiun di 56 tahun ini, Pak? Baik, usia pensiun itu adalah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 bahwa kepesertaan jaminan pensiun untuk pekerja itu pertama kali adalah 56 dan 3 tahun sekali akan menaik 1 tahun dan sampai akhirnya 2025 ini menjadi 59. Itu adalah batasan usia kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi kalau untuk usia pensiun
karyawan dengan perusahaan di undang-undang tidak mengatur, Bu. Jadi sepanjang di peraturan pemerintahnya, peraturan perusahaannya masih mengatur 56 boleh. Tetapi nanti untuk kepesertaan jaminan sosial tenaga kerjanya ketika manfaatnya dia ketika nanti usia 59 mendapatkannya. Itu, Bu. Ya, baik Pak. Lanjut lagi ya Pak ya. Izin bertanya terkait dengan perhitungan upah Pak. Perhitungan upah sebulan yang dihitung proporsional karena resign di tengah bulan. Apakah dibagi hari kerja atau dibagi hari kalender nih Pak? Eh, Upah proporsional itu adalah masa kerja yang dilalui gantungannya. Misalkan dia kan ada periode 25 Januari sampai 25 Februari. Sementara dia resign di tanggal 10 Februari. Berarti kan ada eh, maaf 25 Januari sampai 25 Februari. Nah, dia resign di 10 Maret. Berarti ada gaji gantungan di tanggal 16 Februari sampai dengan 10 Maret. Nah, 16 Februari sampai 10 Maret itu berapa hari, Bu? Gitu. Nah, nanti dibagi dia hari kerjanya berapa, Bu? Gitu. Ya. Nanti dikalikan upah. Maka itu akan keluar upah profesional, Bu. Baik, lanjut kembali Pak. Ini terkait PHK, sepertinya PHK menjadi pembahasan menarik untuk pagi hari ini ya. Dari Faisal kepada rekan-rekan dari Disnaker, pertanyaannya ada dua Pak. Yang pertama saya bacakan satu persatu dulu mungkin ya Pak ya. Yang pertama, apabila ada PHK karyawan yang diselesaikan secara bipartit, apakah perusahaan wajib lapor terkait PHK tersebut ke Disnaker setempat? Dan harus kemana lapornya, Pak? Silakan, Pak. Baik. Untuk penyelesaian perselisihan PHK secara bipartit dan terjadi kesepakatan bersama sesuai Undang-Undang 2 2004 Pasal 7 bahwa ketika terjadi perselisihan maka dilakukan perundingan bipartit. Ketika perundingan bipartit itu terjadi kesepakatan maka dibuatkan perjanjian bersama. Ketika perjanjian bersama sudah dibuatkan dan perusahaan sudah membayar, maka perjanjian bersama itu didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, ada satu lagi kewajiban perusahaan yaitu sesuai dengan pasal 37, 38, 39 bahwa ketika akan mengakhiri hubungan kerja 14 hari mereka harus memberitahukan kepada pekerja. Pekerja dalam rentang 7 hari menjawab menerima atau menolak. Ketika pekerja menerima PHK dari perusahaan maka dilakukan perjanjian bersama. Nah, setelah dilakukan perjanjian bersama, karena ada keterkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk melaporkan ke Disnaker, maka perusahaan wajib melaporkan ke Disnaker ketika pekerja itu nanti akan mengklaim JKP. Karena persyaratan untuk mengklaim JKP itu pertama harus ada surat pemberitahuan PHK, kedua bahwa pekerja itu menerima untuk backup Disnaker itu dengan perjanjian bersama, ketiga surat pelaporan PHK ke Disnaker. Nanti Disnaker akan mengeluarkan tanda terima pelaporan PHK. Itu, Bu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Faisal juga, Pak, biar beruntun begitu ya. Apakah karyawan yang di PHK bisa melaporkan putusan PHK itu secara mandiri? Putusan PHK-nya terkait apa dulu, Bu? Kalau putusan PHK-nya belum dilakukan bipartit, maka si pekerja wajib melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu dengan perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang 2 2004 Pasal 3, ketika terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak wajib merundingkan bipartit. Apabila sudah dilakukan perundingan bipartit dan gagal, maka langkah selanjutnya para pihak atau salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 2 2004. Gitu, Bu. Baik. Nah, setelah melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan itu ke bagian apa, Pak, untuk melaporkan hal tersebut? Melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja, nanti dari pimpinan mendisposisi ke bidang hubungan industrial. Ke bidang hubungan industrial ya. Baik. Semoga menjawab ya Mas Faisal ya atas pertanyaan tersebut. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Janti Setiastuti Pak. Pada saat karyawan, ditunggu sebentar. Dari Janti ini sepertinya menghilang ya pertanyaannya ya. Sebentar saya cari dulu Pak.
Nah, izin bertanya, pada saat ada karyawan yang melakukan tindakan pencurian di tempat kerja dan yang bersangkutan sudah mengakui dan membuat berita acara. Dari pihak perusahaan sedang melakukan proses diskusi dengan melakukan SP. Tetapi yang bersangkutan sudah tidak masuk kerja tanpa keterangan. Nah, untuk keputusannya dari pihak perusahaan, apakah bisa langsung mem-PHK yang bersangkutan dengan kesalahan ganda, pencurian dan alfa, atau seperti apa, Pak? Baik. Ketika pekerja tertangkap tangan melakukan pencurian dan sudah dilakukan BAP bahwa dia mengakui, nah pada saat itu perusahaan ada dua yang dilakukan. Kalau perusahaan memang dirasa pencurian ini merugikan perusahaan besar, perusahaan bisa melaporkan ke APH, Aparat Penegak Hukum. Atau perusahaan juga dapat mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan pasal 52 ayat 2 dengan PHK alasan mendesak yang diatur di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Ya, baik. Nah, ini juga sekarang kita beralih ke karyawan PKWT nih, Pak. PKWT atau kontrak yang diangkat sebagai karyawan tetap berhak atas kompensasi. Lalu masa kerja untuk perhitungan pesangon dihitung dari awal kontrak kerja atau dari pengangkatan sebagai karyawan tetap. Aturannya ada di pasal nomor berapa, Pak? Silahkan. Jadi pertanyaan dari Daniel Previandriani. Baik. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, perjanjian kerja waktu tertentu kan sesuai putusan MK adalah maksimal 5 tahun. Berarti ketika dia sudah 5 tahun, apabila masih dipekerjakan, berarti kan perusahaan wajib mengangkat yang bersangkutan. Nah, sesuai dengan pasal 15, bahwa ketika karyawan itu berakhir hubungan kerja karena perjanjian kerja waktunya selesai, berarti kan dibayarkan kompensasi. Nah, karena yang bersangkutan sudah dibayarkan kompensasi, otomatis masa kerja untuk diangkat menjadi karyawan kan dia menjadi nol, Bu, karena kompensasinya sudah dibayar oleh perusahaan. Maka perusahaan mengangkat sejak karyawan itu diangkat menjadi karyawan tetap. Ya, baik. Lalu terkait dengan perhitungan penggajian nih Pak, penghitungan payroll hari kerja saat ini, apakah ada undang-undang yang mengatur terkait dengan perhitungan penggajian? Kalau perhitungannya jelas sesuai dengan kemampuan perusahaan, tetapi tidak boleh lebih rendah dari upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk cara pembayarannya itu tergantung eh, kebutuhan perusahaan masing-masing. Ada yang di awal bulan, ada yang di pertengahan bulan, ada yang di akhir bulan. Tergantung eh, jenis keuangan perusahaan tersebut, Bu. Di undang-undang tidak mengatur cara bayar. Tetapi kalau untuk perhitungan upahnya, apapun perhitungannya, perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja di bawah yang telah ditetapkan upah oleh pemerintah. Dikecualikan untuk perusahaan usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP 36 pasal 36. Baik, Bapak Haji Roji, terima kasih sekali atas jawabannya. Namun tahan sebentar Pak, kita beralih dulu ke Bapak Erwin karena ini ada pertanyaan untuk Bapak Erwin. Pak Erwin, ini terkait dengan surat PKWT dan PKWTT. Bisa dibuat di Sunfish kah? Dan selain itu, adakah limitasi jumlah template surat yang bisa ada di dalam sistem? Silahkan, Pak Erwin. Oke, baik. Nah, untuk pembuatan surat PKWT dan PKWTT sebenarnya itu memang sudah ada di dalam Sunfish-nya, dan untuk limitasi dari jumlah template surat yang bisa ada di Sunfish yang bisa didaftarkan itu tidak ada limitasi ya. Jadi mau sebanyak apapun mau ditambahkan itu sudah bisa di Sunfish gitu. Iya, baik. Lanjut Pak Erwin terkait dengan karyawan yang resign nih Pak. Apakah ada fitur dari Sunfish Workplace untuk melakukan pengecekannya dan apakah bisa langsung diintegrasikan ke sistem payroll terkait dengan penggajiannya untuk treatment penggajian terakhirnya? Bagaimana Pak kalau aplikasi di Sunfish?
Oke, nah tadi sempat saya sampaikan juga bahwasannya kita sudah ada fitur untuk offboarding. Nah itu memang untuk checklistnya. Jadi ketika kita bicara ada karyawan yang kita terminate ataupun yang dia memang habis kontraknya atau memang dia itu resign, nah itu ada fitur untuk pengecekannya. Jadi checklistnya dari awal kita cek dari segi attendance-nya, dari segi kontraknya mungkin ataupun dari segi perjanjian kerjanya nih atau service agreement-nya. Nah itu setelah itu semua di endingnya itu nanti ada namanya untuk integrate ke payroll-nya. Ada 3 treatment di sana. Apakah kita mau hold proses payroll-nya atau mau kita hold pembayarannya, hold transfernya, ataupun yang terakhir dia berjalan dengan normal nih, gitu. Ataupun memang tidak ada treatment khusus. Nah, itu juga bisa di kita. Dan memang itu sudah langsung integrasi ke payroll. Dan juga mungkin sebagai tambahan dari saya, kalau terkait dengan perhitungan kompensasinya, itu juga sudah bisa ya di kita dilakukan secara otomatis. Gitu. Dan kita juga pasti kalau untuk peraturan yang resmi pemerintahan, kita juga akan selalu update untuk hal tersebut. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Erwin untuk jawabannya. Kita kembali ke Bapak Haji Roji nih Pak, terkait pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ini ada terkait dengan apabila ada karyawan meninggal dunia, Pak, karena sakit, tapi bukan karena kecelakaan kerja. Apa saja kompensasi yang diberikan dari perusahaan? Dan dari BPJS, apakah juga ada, Pak? Ini pertanyaan dari Jelia Chane S. Silakan, Pak. Baik, untuk karyawan yang meninggal dunia, apabila yang bersangkutan itu adalah karyawan kontrak, maka perusahaan membayar kompensasi masa kerja yang sudah dilalui dibagi 12 dikalikan upah sesuai dengan pasal 17 PP 35 tahun 2021. Tapi apabila dia karyawan tetap, maka sesuai dengan PP 35 pasal 54 meninggal dunia itu berarti mendapatkan pesangon. Pesangonnya 2 kali, penghargaannya 1 kali, dan penggantian hak sesuai dengan pasal 40 ayat 2, 3, dan 4 PP 35. Untuk jaminan karena yang bersangkutan adalah meninggal karena sakit, berarti ya, manfaat yang diterima oleh pekerja adalah jaminan kematian dari BPJS, yaitu yang sebesar nominalnya 42 juta rupiah. Tapi apabila dia meninggal karena kecelakaan kerja, maka yang bersangkutan adalah 48 kali upah yang didaftarkan ke BPJS. Ya, baik, Pak. Apabila di peraturan perusahaan mengatur eh, hal lain seperti uang duka, uang penguburan, atau yang lainnya, maka perusahaan ada hak pekerja yang untuk diberikan. Apabila tidak diatur ya hanya kompensasi, kalau karyawan kontrak itu kompensasi sesuai pasal 17, kalau kalian tetap pesangon. Gitu, Bu. Ya, baik. Nah, ini juga ada problematik nih Pak dari mungkin teman-teman di luar sana. Bagaimana sih Pak sebetulnya alur pelaporan seorang tenaga kerja jika ingin melaporkan suatu kewajiban perusahaan yang tidak dipenuhi ke karyawannya? Ini pertanyaan dari Adi, Pak. Silakan. Bagaimana prosesnya kita melaporkannya kepada siapa dan bagaimana nih kalau kita tidak mendapatkan kewajiban yang harusnya kita dapatkan nih, Pak? Baik, Bu. Apabila pelanggaran perusahaan itu bersifat normatif yang sudah diatur di dalam undang-undang atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau PK, perjanjian kerja, maka pekerja dapat melaporkan ke pegawai pengawas ketenagakerjaan yang dalam hal ini di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Tapi apabila yang terkait dengan administrasi bukan normatif, maka bisa ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Baik, dan apakah ada bagian tertentu Pak di tempat-tempat itu kita harus menunjukkannya ke divisi apa gitu ketika kita melapor? Ditujukannya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, kalau ke provinsi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi pengawasan langsung, Bu. Oh, langsung bagian pengawasan ya Pak ya? Iya. Baik, kalau begitu. Nah, ini juga ada pertanyaan terkait dengan jika perusahaan berkontrak kerja dengan karyawan yang berdasarkan proyek tertentu, Pak, dalam arti berbeda jenis proyek atau berbeda-beda klien, apakah ketentuan masa maksimal PKWT tetap diberlakukan atau bagaimana, Pak? Baik, karena perjanjian kerjanya itu PKWT-nya adalah bekerja dengan si perusahaan alidaya, walaupun dia ditempatkan ke perusahaan A, ke perusahaan B, kan perjanjian kerjanya dengan perusahaan alidaya.
Maka ketika dia perjanjian kerjanya dengan perusahaan ahli daya, maka sesuai dengan putusan MK maksimal 5 tahun untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, baik. Ini sepertinya pertanyaan memang sangat banyak sekali Pak yang masuk. Namun mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya tidak bisa kami jawab satu persatu karena sepertinya juga pertanyaan kurang lebih berelasi ya satu sama lain. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang ada juga bisa terjawab. Terima kasih sekali Pak Haji Roji dari Disnaker atas jawaban-jawabannya dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Disnaker, Pak Maringan ya yang sedang ada tamu ya, jadi tidak bisa bergabung kembali bersama kita, namun tidak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, izin Pak, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya sebagai dokumentasi. Apakah dari Pak Maringan bisa bergabung foto bersama Pak atau bagaimana? Bersama. Sebentar lagi nerima tamu dulu Pak Kadisnya. Ya boleh, baik. Izin Pak, mungkin diwakilkan dengan Pak Roji saja, tidak apa-apa ya Pak ya? Bisa Bu. Nanti bentar Bu. Ya, Cuman baik. sebentar kan ini Pak Bu. Oh iya, baik. Ya, halo. Iya Pak, izin Pak, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, izin kita foto bersama terlebih dahulu ya Pak ya, untuk dokumentasi. Ya baik, monggo. aba-aba dari saya ya Pak ya, baik kita mulai, 1, 2, 3. Ya, sebentar, satu lagi Pak, mohon maaf, sekali lagi. Ya, bersiap, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari Dinas Ketenagakerjaan, khususnya Bapak Maringan. Silahkan Pak, kami persilahkan jika ingin meninggalkan sesi Zoom ini. Juga kepada Pak Haji Roji tadi yang sudah bantu menjawab. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak dan juga kepada Pak Erwin yang sudah juga memperlihatkan demo dari Sunfish Workplace. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Dinas Ketenagakerjaan. Kami persilahkan Bapak jika ingin meninggalkan ruang Zoom ini, kami izinkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sesi webinar kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan ada Kahoot Quiz dengan total hadiah senilai Rp1.000.000. Namun sebelum itu kami ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita masih akan ada serangkaian acara. Salah satunya Bapak Ibu juga wajib untuk mengisi feedback form yang akan kami berikan nanti pada sesi akhir acara webinar ini sebagai syarat keikutsertaan Data Talk by Data on the Webinar dan juga sebagai syarat diberikannya materi dan sertifikat. Materi dan sertifikat ini akan kami berikan kepada data-data yang sudah masuk di feedback form kami, bukan yang sudah masuk di registrasi. Sehingga Bapak Ibu kembali kami ingatkan wajib untuk mengisi feedback form yang akan nanti kami share. Dan selanjutnya baik kita langsung saja masuk ke sesi Kahoot Quiz pada siang hari ini. Silahkan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan Kahoot Quiz-nya sambil operator kami membuka akses PIN dari Kahoot Quiz. Ya, ini adalah PIN dan juga barcode-nya yang bisa Bapak Ibu scan. Silahkan kami tunggu untuk Bapak Ibu bergabung bersama kami di sini untuk berkesempatan mendapatkan hadiah dengan total hadiah Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang. Silahkan bisa diketik untuk PIN-nya di 37635 dan di sampingnya juga sudah ada barcode yang Bapak Ibu bisa scan agar bisa langsung masuk ke akun Kahoot dan bergabung bersama kami di kuis hari ini. Ya, kita masih menunggu kepada Bapak Ibu yang mau bergabung. Kita masih tunggu di kurang lebih sekitar 1 menit ke depan. Sambil saya berikan informasi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu di sini yang sudah menjadi klien dari Data On yang sudah menggunakan Sunfish Workplace, Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan voucher MAP senilai Rp1.000.000 hanya dengan mengisi review
dari G2 dan Gartner. Ketika Bapak Ibu berhasil di-approve reviewnya oleh G2, Bapak Ibu akan mendapatkan Rp500 dengan berupa voucher MAP. Dan jika reviewnya juga di-approve di Gartner, Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan Rp500.000 juga. Sehingga total hadiah dari hasil review Sunfish Workplace di dua aplikasi tersebut, yaitu G2 dan Gartner, adalah senilai Rp1 juta. Kami akan kirimkan secara langsung untuk voucher MAP-nya tanpa diundi. Sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi klien DataOn dan tertarik ingin melakukan review Sunfish Workplace di G2 dan Gartner, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp kami yang nomornya kami sudah kirimkan di kolom chat. Seperti itu. Nah, ini sudah ada banyak yang masuk untuk Kahoot Quiz sehingga kita bisa langsung saja memulai untuk Kahoot Quiz-nya. Ya, bersiap Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Ini cepat-cepatan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, program jaminan kehilangan pekerjaan memberikan manfaat berupa, silahkan, jaminan kehilangan pekerjaan. Apa saja manfaat yang diberikan? Ya, sudah ada 40 penjawab, waktunya masih ada 5 detik lagi, silahkan. Dan jawaban yang benar adalah yang diberikan adalah uang tunai, akses pasar kerja, dan pelatihan kerja. Selamat bagi yang beruntung. Kita lihat podium sementara yang berhasil menjawab dengan cepat dan tepat. Selamat kepada Adityo. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. True or false ya Bapak Ibu ya. DataOn merger dengan perusahaan asal Thailand bernama Humanica. Benar atau salah? Silakan, ini sudah teman-teman dari klien DataOn mungkin sudah sangat hafal dan sangat mengetahui ya. Masih ada sisa waktu 5 detik lagi. Benar atau salah kira-kira? Dan jawabannya adalah benar ya. Bahwa DataOn merger bersama perusahaan asal Thailand yang bernama Humanica. Kita lihat podium sementara. Siapakah yang masih memimpin? Masih Adityo yang memimpin. Selamat dipertahankan untuk rekan-rekan yang sudah berada di rating teratas ini. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa saja komponen upah yang diatur dalam PP nomor 36 2021? Silahkan. Mungkin untuk teman-teman HR sudah hafal juga dengan ini ya. Masih banyak sisa waktunya, silahkan dijawab dan dibaca dengan teliti dan cermat dari pilihan ganda yang ada. Ya, dan jawaban yang benar adalah upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Kita lihat podiumnya. Masih memimpin atas nama Adityo. Selamat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa tujuan utama dari PP nomor 34? Tadi sudah sempat banyak disinggung terkait dengan peraturan nomor 34 ini. Silakan dibaca dengan cermat. Untuk pilihan gandanya masih ada sisa waktu 5 detik lagi untuk menjawab. Dan jawaban yang benar adalah yaitu mengatur kewajiban dan larangan pemberi kerja tenaga asing. Baik, kita lihat untuk podiumnya. Siapa yang masih Intan Ayu sekali yang memimpin untuk pertanyaan keempat ini. Dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Silahkan cepat-cepatan ya teman-teman ya. Dan juga jawabannya benar. DataOn tersebar di negara Asia. Kecuali. Ini sangat mudah sekali, jangan terkecoh. Negara Asia kecuali. Ya. Saya rasa ini rekan-rekan semua sudah sangat bisa sekali menjawab ya. Waktu 3 detik dan benar adalah Jerman ya, karena Jerman merupakan negara di Eropa bukan di Asia. Baik, kita lihat podium pemenang kita pada Kahoot Quiz kali ini. Kami ucapkan selamat kepada pemenang ketiga atas nama Rani. Pemenang kedua atas nama Adityo.
Dan pemenang pertama dipimpin oleh, selamat kepada Intan Ayu. Dan ada pemenang keempat dan juga kelima. Kami mohon untuk kepada kelima pemenang untuk segera menghubungi dan mengkonfirmasi atas kemenangan ini kepada tim marketing communication kami untuk klaim hadiahnya berupa e-wallet voucher senilai 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar kita pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri sesi webinar, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback form. Linknya sudah kami berikan di kolom chat dan juga Bapak Ibu bisa melihat scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu semua. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk scan barcode-nya terlebih dahulu. Karena pengisian feedback form ini sebagai syarat diberikannya materi webinar kita dan juga e-sertifikat. Silahkan layarnya bisa ditahan dulu untuk di feedback form ini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback formnya. Dan sambil Bapak Ibu mengisi feedback form, kembali kami ingatkan, jika di sini Bapak Ibu ada yang sudah menjadi klien dari DataOn yang sudah menggunakan Sunfish Workplace, Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher MAP senilai 1 juta rupiah dengan mereview Sunfish Workplace pada platform G2 dan Gartner. Dan jika rekan-rekan dari sini tertarik untuk mencoba untuk mereview Sunfish Workplace, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor marketing communication kami, yaitu di nomor 0852 1858 4097. Jangan khawatir, nomor teleponnya juga nanti akan kami kembali kirimkan di kolom chat sehingga Bapak Ibu bisa langsung copy paste saja dari kolom chat. Seperti itu. Dan sambil saya menutup acara webinar kita hari ini, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama merefresh dan juga berbagi ilmu kita di sini dalam mengikuti webinar Data Talk by DataOn. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Disnaker tadi yang sudah izin untuk leave duluan karena sedang ada tamu dan ada kegiatan lainnya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin Darmawan selaku pre-sales dari DataOn yang sudah memaparkan demo Sunfish Workplace. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang Sunfish Workplace lebih lanjut dan ingin mengetahui terkait dengan Sunfish Workplace, modul apa saja yang ada di Sunfish Workplace, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi tim salesnya masing-masing jika ingin upgrade ya ke versi yang lebih terbaru, atau juga bisa menghubungi email kami di hello@dataon.com. Emailnya akan saya berikan nanti di kolom chat. Dan juga Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.dataon.com. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri webinar hari ini, kami ingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk follow social media dari DataOn. Ada di YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, dan juga di website kami serta di Twitter kami. Dan kembali kami ucapkan selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dengan pengetahuan-pengetahuan baru dan semakin terbuka juga wawasannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjalani regulasi yang ada di tahun 2025 ini. Dan saya ingatkan juga untuk terus pantau DataOn social media untuk mengetahui event-event kita atau acara-acara webinar dan offline event kita selanjutnya. Karena tiap bulannya kita akan selalu ada event sehingga Bapak Ibu bisa terus bergabung bersama kami mengikuti setiap kegiatan yang DataOn berikan atau yang DataOn selenggarakan. Oleh karena itu, saya Hairul Umah pamit undur diri. Terima kasih banyak, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di Data Talk by DataOn berikutnya.